Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kafa biha minan ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah, terutama DKM beserta jajarannya, juga segenap pengurus yayasan, orang-orang tua kita, para sesepuh, bini sepuh, yang walaupun tidak kita tata namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Mari sebagaimana biasa kita awali pertemuan ini dengan membaca Ummul Furqan suratul Fatihah. Kita berharap semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak inginkan, dari bala, bencana, musibah, wabah, fitnah. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu, serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, agar dapat istiqomah berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat, dan ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa salihin wal aimatir rasyidin wal ulama'il amilin minal mufassirin wal muhaddithin wal mustaslihin wal musannifina minal kutubis salafiyah wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha syai'u lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliin Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsilu thiyabakum wa khudhu min sya'rikum wastaku wa tazayyanu wa tanadhafu fa inna bani Israila lam yakunu yaf'aluna dzalika fazanat nisa'uhum. Rawahu Ibnu Asakir. Masih kita menjelaskan hadis yang datangnya dari Imam Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Rasulullah bersabda, "Ighsilu thiyabakum." Cucilah pakaianmu. Wa khudhu min sya'rikum. Potonglah sebagian dari rambutmu. Wastaku, bersiwaklah.
bersihkan gigi. Wa tazayyanu, berhiaslah. Wa tanadzafu, bersih-bersihlah. Fa inna bani Israila lam yakunu yaf'aluna dzalika fazanat nisa'uhum. Karena sesungguhnya Bani Israel, umat-umat yang terdahulu sebelum kita, lam yakunu yaf'aluna dzalika, mereka tidak berbuat hal semacam itu. Fazanat nisa'uhum, maka istri-istri mereka berzina dengan laki-laki lain atau selingkuh. Kita sudah jelaskan bahwa Islam mengajarkan kita untuk bersih pakaian, sampai Nabi mengatakan igsilu thiyabakum, cucilah bajumu. Wa khudhu min sya'rikum, juga kerapian, pangkaslah sebagian dari rambutmu. Jadi nggak harus dihabisin rambut, cuma sebagian aja biar rapi. Walaupun ada yang senangnya ya pelontos, oh, seneng bangga dia kalau rambutnya nggak ada, ya. Biksu itu nggak ada rambutnya ya, biksu ya, Shaolin. Tapi Rasul menganjurkan khudhu min sya'rikum, potonglah sebagian, min lil ba'di atau lil tab'id, sebagian dari rambutmu potong. Artinya rapikan. Lalu wastaku, bersihkan gigi, bersiwak. Kalau dulu siwak itu kayu arok, ya, kayu arok yang tumbuhnya cuma di Mekah. Itu sangat dianjurkan. Dan dalam fikih kalimatnya bukan sunnatun, bukan juga mandubun, tapi mustahabun ilallah. Siwak itu adalah sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kayu arok, ya boleh kayu yang lain, cendana yang wangi, ya. Nggak ada kayu cendana, akar kelapa juga boleh. Nggak ada akar kelapa, ya kayu-kayu biasa yang kira-kira kalau dipakai tidak merusak gigi atau gusi. Atau bahan, ya, sorban atau sapu tangan. Jadi fungsinya siwak itu membersihkan gigi. Kalau yang kayu arok memang kandungannya luar biasa, ya. Pertama, mustahabun li rabbi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cinta, ya iblis benci. Gak ada yang Allah suka, setan suka, gak ada. Allah suka orang bersiwak, Allah cinta sama siwak, iblis benci sama siwak, setan gak demen. Makanya kalau kita punya siwak, bawaannya mau hilang dulu. Ya siwak paling 10.000, ya. Ada yang 5.000 segini panjangnya nih. Jadi panjangnya itu sejengkal lah kira-kira. Nah nanti sampai 4 jari. Kalau ada 4 jari, ganti. Kita punya siwak, mungkin kelupaan dulu, ya termasuk saya. Kenapa? Karena siwak itu Allah suka. Setiap yang Allah suka, iblis sudah nggak demen aja udah. Ya, kalau orang bersiwak dia nggak demen aja udah. Makanya siwak itu ya sering kita lupa. Jarang orang mau berangkat ke masjid, begitu kelupaan siwak balik lagi jarang. Ya. Kenapa Pak Haji balik lagi? Siwak ketinggalan, nggak ada. Tapi kalau HP ketinggalan balik, ya. Rokok ketinggalan balik. Siwak enggak.
Itu emang udah bawaannya. Ya, sesuatu yang dicintai oleh Allah otomatis setan benci, iblis benci. Kita lupa, dia girang banget udah. Ya. Apalagi musawwadun lil as'ar, bisa apa namanya bahasa kita, menjaga hitamnya warna rambut, jadi nggak cepat ubanan. Itu siwak. Dan sudah beberapa orang yang saya temui meninggal di usianya di atas 80 tahun. Saya tanya sama anaknya, cucunya, ini rambutnya disemir apa gimana? Enggak, alhamdulillah. Ya, giginya juga masih utuh. Saya tanya, rahasianya apa ini? Beliau nggak pernah meninggalkan siwak. Nah, kalau kita ini belum tua-tua amat udah pada putih, ya bagus sih. Kalau udah putih kan udah meninggalkan dunia hitam namanya. Kelupaan mulu kita siwak. Sampai orang dulu itu siwak ada yang diikat. Jadi kalau dibawa sorban ada siwaknya. Ya, ada tiap kantong bajunya ada siwaknya. Umpamanya baju sholatnya ada berapa nih? 3, 4. Ya itu tiap kantong ada siwaknya biar nggak lupa. Apalagi muqawwiyun lil asnan, bisa menguatkan gigi. Dan banyak lagi. Sehingga Dr. Mustopo yang punya universitas di daerah Kebayoran tuh ya, dia pernah mendapatkan penghargaan dari PBB sekitar tahun 70-an kali itu. Itu gara-gara membahas tentang fadilah siwak. Dr. Mustopo ya, ada universitas Dr. Mustopo di Kebayoran Lama. Wa tazayyanu, berhiaslah. Artinya baju jangan cuma sekadar dicuci, tapi digosok, disetrika biar kelihatannya bagus. Kalau lancip setrikaannya kan lipatannya kelihatan. Jangan kelihatan lecak lusuh. Ya kelihatan nggak keurusnya. Apalagi ya jenggot boleh dipiara tapi dirapihin. Nah, itu berhias. Kayak Haji Saifullah kan jenggotnya cakep itu. Ya. Itu malaikat main petang kumpet yang kan saya pernah cerita. 2 lembar aja sahabat jenggotnya, malaikat main ayunan di situ. Apalagi kalau jenggotnya kayak Haji Saifullah, kayak Haji Herman itu. Wow, malaikat bisa main petak kumpet. 70.000 malaikat main di situ. Karena memang dimensinya berbeda, nggak berasa. Ya. Pak Tirmizi juga tuh, masya Allah. Ya. Jadi kalau kita minta doa, lihat kita doain sama orang yang jenggotnya banyak, panjang, lebat. Karena dia berdoa yang ngaminin malaikat. 70.000 di sini, masya Allah. Ya. Pak Jeffrey belum punya jenggot, Pak Jeffrey ya. Jadi berhias itu maksudnya bukan pakai perhiasan emas, bukan pakai perhiasan semacam wanita, enggak. Maksudnya rapikan, rapi. Rambut yang dirapiin kan cakep itu. Pak Indra, ya Pak Indra itu walaupun nggak pakai kopiah tapi rambutnya nggak. Kan kalau rambut ke depan 3 lembar aja itu menghalangi sujud. Ini anggota sujud kan ada 7. Kening, ya, jidat di kita ya. 2 telapak tangan, 3 tuh, ya. 2 lutut, ini 1, 2, 3. 2 lutut, berapa tuh? 5. Jari jemari kaki. Jadi kalau sujud tuh posisinya begitu, jangan begitu. Itu termasuk anggota sujud yang harus dijaga, dipelihara. 7. Kadang-kadang ada yang nambahin 9.
sikut. Nah, ini sikut nggak termasuk anggota sujud. Ketika Rasul mengatakan la takunu kal ba'ir, janganlah kalian menjadi seperti onta. Ba'ir itu onta yang sedang istirahat, dia begitu. Jadi kalau kita sujud, sikut jangan begitu, ya. Ada, saya lihat orang yang sujudnya begitu, sikutnya ikut. Ini sikut bukan anggota sujud. Yang anggota sujud 7, 1 kening, lalu 2 telapak tangan. Makanya sujud kalau bisa jangan ngepel. Ya, begini. Bagaimana kalau kita mau bangun? Boleh, mau bangun kan? Kan ada sekarang model baru orang sholat tuh, bangun ngepel. Biasa push up kali dia. Gini. Telapak tangan kedua-duanya. Lalu lutut. Jangan sampai lututnya ngambang. Enggak kena tikar sholat. Kemudian jari jemari kaki tuh posisinya begini, jangan begini. Karena ini masuk anggota sujud. Kalau ada rambut 3 helai aja di sini nih. Ya kalau saya lagi begini, lagi taklim begini, ntar lagi sholat beginiin. Karena yang harus kena tikar sujud, tempat sujud ini. Ya. Kalau lagi ini sih nggak apa-apa begini. Nampilan lagi ceramah, ya. Kalau lagi puyeng banyak utang begini nih. Tuh. Ya. Kalau begini bingung nih dia. Oke, yang muda apa yang tua nih? Jadi orang pakai peci ada artinya kan. Berhias, pakai kopiah kan berhias. Kayak sarung, pakai jas, sedadan pakai gamis. Ya, itu berhias. Artinya jangan asal-asalan. Walaupun ketika kita sholat boleh timbang pakai sarung sama kaos singlet, boleh. Nggak pakai kopiah, boleh. Tapi kan secara etika nggak pantas kita menghadap Allah seperti itu. Penampilan itu penting. Walaupun lebih penting dalamnya, ya. Memang kadang-kadang sekarang ini orang suka tertipu sama penampilan. Baru aja kemarin ibu-ibu bilang, Masya Allah Ustadz, saya ketipu. Ketipu kenapa? Datang ke rumah saya, ngelamar anak saya. Padahal anak saya udah lagi punya demenan, gitu ya orang dulu ngomongnya. Datang dia pakai baju koko, pakai peci putih. Ngomongnya luar biasa. Akhirnya anak saya kepincut. Saya setuju. Nikah baru punya anak 1, kelakuannya luar biasa, Masya Allah. Ya, cerita begini. Itu yang Rasulullah pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati libasuhum libasul ulama awil aulia awil anbiya. Itu di situ ada 3. Wa a'maluhum a'malul jabbarin. Akan datang satu masa menimpa kalangan umatku di mana saat itu orang berpakaian pakaian ulama, pakaiannya nabi, pakaiannya wali. Keren, luar biasa. Wa a'maluhum a'malul jabbari. Tapi perbuatan mereka adalah perbuatan orang-orang yang jahat. Jabarin bisa diartikan sombong. Ya, kalau diartikan sombong, Ridwan Kamil marah. Nanti Masjid Al-Jabar masjid orang sombong dong. Jabarin itu orang-orang yang nggak sesuai antara pakaian dengan perbuatannya. Ya akhirnya sekarang pisah dia karena tahu kelakuannya seperti itu. Jadi penampilan penting, walaupun lebih penting dalamnya. Ya. Ada satu makalah bukan hadis. Dia mengatakan kun musliman suratan wa maknan. Jadilah kamu seorang muslim suratan, penampilan. Penampilan kita muslim, wa maknan, dan jiwamu juga Islam. Ada orang yang pakaiannya aja muslim tapi jiwanya enggak muslim. Perempuan banyak
yang kemana-mana pakai jilbab, kerudung, ngaji ke sono kemari, ngaji setengah jam nyeritain tetangganya 1,5 jam. Nah ini, cuman pakaian doang. Ada yang kadang-kadang sekarang pakai pakaian muslim tapi kerjaannya nipu sana sini. Pernah ketangkep itu ternyata yang punya pinjaman online itu berkerudung dua-duanya. Oh, penampilannya luar biasa kayak ustazah. Ya, pulangnya di sini banyak. Nyata dia yang punya pinjaman online. Yang jelas-jelas ribanya luar biasa. Jadi laki-laki juga perlu berhias. Wa tanazzafu, tapi yang penting kata Rasul bersih. Bersih-bersihlah. Ada hadis lain, al-islamu nadzifun. Islam itu agama yang bersih. Fatanazzafu, maka jaga kebersihan kalian kata Rasul. Fa innahu la yaqbalullahu illa nadzifan. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima dari seseorang kecuali yang bersih. Nah, bersih di sini 3. Pertama, pakaian bersih. Kedua, badan kita bersih dari kotoran, dari najis. Yang paling pokok hatinya bersih. Kalau hati bersih gampang fokus, gampang konsentrasi. Kalau dia sholat gampang khusyuk. Allahu Akbar. Kan intinya sholat awalnya takbir, akhirnya salam. Kata Buya Hamka, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, kita berikrar kepada Allah, saya tidak akan sombong. Karena betapapun saya adalah kecil, yang maha besar Engkau ya Allah. Gak ada di dunia ini yang besar. Sehingga orang yang sholatnya tekun, sholatnya rajin, sombong hilang dari dirinya. Diakhiri dengan salam. Begitu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka begitu Assalamualaikum warahmatullah, tahan dulu dikit gitu. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, jangan begitu. Itu artinya kita berikrar di hadapan ya Allah, ya Allah saya akan peduli kepada orang yang di sekeliling saya. Assalamualaikum warahmatullah, ada doa apa? Perlu bantuan, kita siap bantu. Assalamualaikum warahmatullah, ada orang perlu pertolongan, kita siap nolong. Jadi hablum minallah, ketika kita takbiratul ihram, berikrar kita tidak akan sombong, kita hanya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hablum minan nas, ya, siap menjalin hubungan baik kepada sesama umat manusia. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah dinasehatin oleh Abu Hurairah, karena dia memang masih saudaraan istrinya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Hurairah, kamu kan punya suami, berhias, sisir rambut, jangan beriang begitu, pakai parfum. Buat siapa bang? Buat suamimu, kata Abu Hurairah. Percuma bang, suami saya kalau malam sholat semalam suntuk, kalau siang puasa gak pernah buka. Jadi buat siapa? Saya dandan, saya cantik, saya harum, saya wangi. Akhirnya kabar ini sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Abu Dzarnya yang ditegur, tapi Rasulullah kumpulkan para sahabat. Dia mengatakan asumu wa uftir. Saatnya puasa aku puasa, tapi waktunya buka aku buka. Usolli wa anamu. Waktunya aku sholat, waktunya tidur. Ya Rasulullah cuman mengatakan tidur, tapi bukan berarti Rasulullah tidur ngorok kayak kita. Maksudnya dia pedulikan
istrinya, keluarganya. Karena semuanya punya hak. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li qalbika 'alaika haqqan wa li kulli dzi haqqin haqqan fa'ti haqqahu. Sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu. Haknya Allah untuk disembah, kewajibanmu menyembah. Tapi wali nafsika 'alaika haqqan, dirimu juga punya hak. Hak diri kita, waktunya istirahat ya istirahat, hak badan kita berikan. Mata, wali ainaika 'alaika haqqan, kedua mata kita ada haknya bagi kita. Begadang terus nggak tidur-tidur, sholat. Saya nggak mau tidur, sholat malam melek terus, sholat. Bukan saja nggak dapat pahala, tapi malah dosa. Wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu, keluargamu juga punya hak. Wali qalbika 'alaika haqqan, hatimu juga punya hak. Maka kadang-kadang ada orang refreshing, nyari ketenangan. Ya, kita mudah-mudahan bilangnya nyari ketenangan, bukan kesenangan. Kalau kesenangan bisa dicari dengan uang, orang senang. Dengan jabatan, orang senang. Ada orang yang senangnya kalau jalan sama wanita cantik, dia cari wanita cantik, dia berani bayar berapa aja, yang penting mau jalan sama dia, senang. Tapi kan belum tentu tenang. Jadi hati punya hak untuk ditenangkan. Kalau sehari-hari kita baca Quran aja, baik, bagus. Sehari-hari kita sholat aja, baik, bagus. Kita taklim terus, baik, bagus. Tapi kan hati kadang-kadang ada titik jenuhnya. Pada waktunya dia merasa jenuh. Jenuh begini-begini aja. Perlu hiburan. Silakan. Kata Imam Ghazali, alatul malahi. Ada alat-alat untuk menghibur diri. Alat-alat musik. Selama itu tidak membuat kamu lalai dari mengingat Allah, silakan. Silakan. Jadi ada kalanya kita mendengarkan musik, tapi musiknya yang sifatnya berpengaruh kepada rohani, membuat ketenangan. Jadi kalau musiknya membuat hati kita jadi gundah, hati kita malah jadi gelisah, hati kita berdua aja, nggak ada yang tahu. Ya, yang nggak boleh kita nyari hiburan di luar, naik ke panggung nyawer sambil joget sama wanita lain. Wahil totun nisa'i birrijali fi syar'ina min ikbahil khisali, kata Imam Syafi'i. Wahil totin nisa'i firrijali, membaurnya, kumpul jadi satu ruangan nih, kumpul antara laki-laki dengan perempuan, fi syar'ina, menurut syariat kami, kata Imam Syafi'i, min ikbahil khisal, merupakan satu hal yang sangat akbah, qabih, sangat buruk. Karena kalau udah kumpul bareng-bareng nanti mulai ngelihat. Awalu maksiatin an-nadharu. Pangkal awal dari segala maksiat itu pertama lihat dulu. Boleh juga. Ada yang lihat juga lagi, main mata. An-nadharu, lihat-lihatan. Setelah an-nazaru apa? Summal labzu, deketin dah. Siapa namanya nih? Tinggal di mana? Bisa minta nomor WA enggak? Summal labzu. Summal wa'du, janjian udah. Ya. Summal liqa'u, kemudian pertemuan. Yang tadinya rame-rame, sekarang pertemuannya khusus dia berdua. Kalau udah ketemu berdua, thumma, apa aja dia kerjain. Karena itu laki-laki sama perempuan kalau udah disatukan pasti itu akan menimbulkan hal-hal yang bersifat maksiat. Ya paling enggak zina mata ada. Ya. Buat dikumpulin perempuan-perempuan janda semua. Nah, kan dinyanyiin janda yang mana, janda yang mana. Nah, itu udah merupakan satu gugahan hati untuk ke sana.
Jadi kalau kita sama istri berdua dengar musik untuk semangat, penyemangat hidup, apalagi musiknya musik-musik yang religius, lagu-lagu opik kan banyak tuh yang mengandung mengandung nasihat, ya, lagu-lagunya ya artis-artis yang berkecimpung dalam musik religi. Wafik Aziza, dulu siapa tuh? Sulis apa namanya? Oh, kalau dia melantunkan sholawat, melantunkan qasidah, nikmat kita dengarnya. Kalau kita sama istri berdua dengarnya, lalu timbul gairah, kita boleh melakukan apa aja, udah sah. Tapi kalau sama wanita lain, kadang-kadang tempat kondangan campur baur. Yang kita gandeng istri kita, yang kita liatin istri orang lain. Dia juga digandeng sama suaminya, ngeliatin suami orang lain. Itu awal terjadinya maksiat. Apalagi, nah, fa inna bani Israil lam yakunu yaf'aluna dzalika fazanat nisa'uhum. Sesungguhnya kaum Bani Israel dulu nggak mau merapi-rapikan diri, nggak mau bersih-bersih, tampil apa adanya. Sementara wanitanya cantik-cantik. Padahal kalau dirapiin mungkin keren. Suaminya nggak mau. Dia pikir dia udah cari nafkah, udah dagang, udah kerja, udah wanita kerjaannya di rumah sebagai alat pemuas nafsu laki-laki. Nah, wanita begitu ngelihat yang lain lebih rapi, kan bisa tergoda. Apalagi wanita itu memang di dunia ini dibuat untuk menjadi busur, apa namanya? Anak busur panah. Ya. Anak panahnya setan. Kadang-kadang orang digoda pakai uang masih bisa tahan, digoda pakai jabatan masih bisa tahan, tapi digoda dengan wanita sering orang nggak tahan. Jadi kalau suaminya rapi, suami bertanggung jawab, suami, kepala rumah tangga rapi lagi, tampan. Itu jadi kebanggaan bagi istri. Yang kemarin saya sudah bilang tuh dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Istri kita pakaian bagi kita. Pakaian harus dibanggakan. Satu kebanggaan. Kalau kita pakai kita bangga. Begitu juga kita harus bisa menjadi kebanggaan bagi istri kita. Jangan sampai istri jalan sama suaminya minder. Nah, ini nih, kalau dia udah minder jalan sama suaminya, kemana-mana nggak mau ditemenin sama suaminya, udah keluar rumah sendiri, bebas, ketemu sama laki-laki lain. Sering terjadi fazanat nisa'uhum, istri mereka nyeleweng, istri-istri mereka selingkuh gara-gara suaminya tidak mengurus diri. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Nah, kita lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisa fatahlik. Kata Rasul, jadilah kamu orang yang mengajar, aliman, orang alim. Kita alim, punya ilmu, punya kewajiban kita untuk mengajarkan orang lain yang nggak tahu. La yang bagi lil alimi ayyaskuta bi ilmihi. Tidak boleh hukumnya orang yang alim diam dengan ilmunya, dia nggak mau ngajarin orang lain, itu zalim. Wala yang bagi lil jahili ayyaskuta bi jahlihi. Begitu juga orang-orang yang bodoh, dia tidak diperbolehkan diam, merasa puas dengan kebodohannya. Bodoh sombong. Nah ini ya, nggak boleh. Jadi kun atau ughdu aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Punya ilmu, ajarkan orang. Walaupun tibang alif ba ta. Ya. Bukan alif-alifan, alif ba ta sampai ya itu. Huruf hijaiyah. Kita bisanya itu, ajarkan orang. Kita bisanya Fatihah. Orang Fatihahnya salah, dia minta ajarin. Itu kewajiban kita. Saya nggak bisa apa-apa. Itu kita bisa baca Fatihah. Kita tahu kesalahan orang ketika baca Fatihah, kita benerin.
Karena kalau kita diam dengan ilmu kita, menyembunyikan keilmuan kita, nanti di akhirat man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, padahal dia punya ilmu, dia nggak tahu orang salah, malah dicintain ke orang, tuh nggak benar bacaannya, ya. Kan Islam mengajarkan kalau kamu tahu orang salah, tegur, benerin. Tawasau bil haqqi, nasihati, berikan bimbingan dalam rangka menegakkan kebenaran. Tapi wa tawasau bis sabri, harus dengan sabar. Kadang-kadang yang ditegur ngotot, yang negur ya kalau nggak mau gue bilangin udah salah terus. Nah ini nggak sabar namanya. Dengan sabar, yang pada akhirnya nanti watawasau bis sabri, saling menasihati dengan sabar, watawasau bil marhamah, ada kan di Al-Quran, saling nasihati, saling bertegur, pada akhirnya bukan jadi permusuhan, malah jadi marhamah, menyambung nilai-nilai kasih sayang. Jadi kalau kita salah, manusia ditegur oleh orang yang tahu, jangan marah. Jangankan orang awam, kadang-kadang orang alim aja pernah salah. Ya. Saya ingat waktu Ki Idham Khalid menjadi ketua NU, itu dia ngadain pertemuan di Mampang Perapatan. Ada aula dulu rumah Kiai Haji Abdul Rahim Mampang Perapatan. Diundang ulama-ulama besar. Sebagai tuan rumah Kiai Haji Abdul Razak Makmun dulu, mesin anak-anak. Di antaranya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Mu'alim Syafi'i Azami pada datang. Dari habaibnya Kiai Al-Habib Abdullah Sami yang jenggotnya merah itu datang. Ketua NU Ki Idham Khalid senang karena yang diundang semuanya datang. Dia bukan mengucapkan alhamdulillah, salah ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kesalahan kan? Saya merasa sangat gembira, merasa senang karena dihadiri oleh para habaib dan ulama. Di antaranya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nah, padahal masih hidup waktu itu disebut almarhum. Akhirnya ya yang nggak paham negur di situ. Tapi kalau yang paham biarin aja dulu. Orang lagi salah, kita tegur di situ, bisa down, bisa lupa semuanya. Nah, begitu dia selesai sambutan, dia duduk, Kiai Haji Abdul Razak Makmun menyampaikan, kita telah sama-sama mendengarkan kalimat tasyakur dari Kiai Haji Idham Khalid, ketua NU. Beliau sangat senang, sangat gembira. Kadang-kadang orang kalau saking senang, saking gembira, kesalahannya nggak disadari. Dan beliau nggak salah. Begitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, emang kemana kita bakal kembali? Ya. Yang kedua, ini Kiai Haji Abdullah Syafi'i masih hidup disebut almarhum. Almarhum itu artinya orang yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai enggak mau dapat rahmat dari Allah walaupun masih hidup. Jadi diklarifikasi. Artinya harus memaklumi ketika orang salah karena saking gembiranya atau saking paniknya karena orang banyak. Jadi yang itu doang, salah ya. Ya maaf, kesalahan paling fatal kadang-kadang nih. Kita lagi duduk begini nih rame-rame berjamaah. Ada salah seorang jamaah buang angin. Dia lagi tahan, keluar juga tuh angin. Tit. Nah, itu kadang-kadang jadi ketawaan. Nah, ya kayak begitu bunyinya. Kadang-kadang kita ketawain. Padahal nggak perlu ditertawakan. Itu kan kita manusia kebiasaan. Kita juga sering buang angin, cuman bukan di situ. Dia buang angin karena nggak ketahanan, jangan diketawain. Ya, kita maklumin aja. Itulah manusia. Kadang ada kesalahan orang sedikit dibesar-besarkan, lalu disebarkan. Dan disebarin beritanya lebih dahsyat dari kejadian. Itu bahasanya
Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maki Al-Hasani, dia mengatakan tusma minal akhbari toron min antori. Kadang-kadang kabar yang kamu dengar itu lebih dahsyat dari kejadian yang sebenarnya. Begitu ditanya kejadiannya gimana sih? Oh begitu doang, tapi kabarnya. Nah ini nih, makanya yang namanya berita, yang namanya omongan itu kan 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Karena itu kalau ada saudara kita yang keliru, saudara kita yang salah, jangan dijadikan bahan tertawaan, apalagi dijadikan bahan diskusi. Ya, Al-Islam mengajarkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.